Sahabat, pernah nggak kamu berusaha mati-matian mengejar karir dan kesuksesan? Apa yang kamu dapatkan? Apakah kebahagiaan atau malah stres dan depresi? Kamu tahu nggak bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya berada di hadapan kita, begitu dekat dengan kita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menemukan kebahagiaan sejati dengan menikmati setiap momen dalam hidup kita. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua tentu ingin sukses dan bahagia, kan? Kita bukannya tidak boleh mati-matian mengejar kesuksesan, tapi kita juga harus bisa merasakan kebahagiaan dalam prosesnya. Jangan sampai terjadi sukses tidak kita dapatkan, kebahagiaan juga tidak kunjung datang. Memang seringkali kehidupan membuat kita terlalu sibuk, sehingga kita lupa untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita. Padahal rahasia kebahagiaan sebenarnya sangat sederhana, yaitu nikmati hidup saat ini. Kita bisa merasakan kebahagiaan dengan menjauhkan diri dari kegelisahan dan fokus pada kebahagiaan yang dapat kita rasakan saat ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada pencapaian masa depan atau pengalaman yang besar. Tapi kebahagiaan dapat kita temukan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Coba kita bahas apakah itu benar kita bisa menemukan kebahagiaan pada momen kecil sehari-hari. Yang pertama, menikmati saat ini berarti kita memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Fokus pada momen ini memungkinkan kita mengenali kebahagiaan yang mungkin terlewatkan jika kita terlalu terpaku pada masa lalu atau masa depan. Yang kedua, kebahagiaan saat ini bisa kita dapatkan dengan mengurangi keluhan terhadap situasi atau kondisi kita saat ini. Dengan menghentikan keluhan, kita dapat lebih menikmati momen sekarang. Kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menghargai keindahan alam, kebersamaan dengan orang yang dicintai, atau kesenangan dari aktivitas sehari-hari. Kemudian, kebahagiaan juga melibatkan penerimaan dan ketenangan terhadap kondisi atau situasi saat ini. Meskipun mungkin ada tantangan, menemukan kebahagiaan membutuhkan sikap positif dan penerimaan terhadap keadaan yang ada. Kemudian, kebahagiaan tidak boleh tergantung pada suatu pencapaian. Misalnya, saya akan bahagia kalau sudah sukses. Dengan menikmati saat ini, seseorang dapat merasakan kebahagiaan sejati tanpa menunda pencarian itu. Selanjutnya, banyak momen kebahagiaan terkait dengan hubungan dan koneksi dengan orang-orang terdekat. Menikmati kebahagiaan saat ini berarti investasi waktu dan perhatian dalam hubungan tersebut. Menemukan kebahagiaan juga tentang pengakuan dan penghargaan terhadap keindahan sekitar kita setiap hari. Fokus pada momen-momen kecil dan merubah perspektif terhadap kehidupan sehari-hari dapat membawa kebahagiaan yang lebih bermakna. Kalau begitu, kenapa kita harus menunggu sukses dulu untuk bahagia? Ayo kita nikmati momen saat ini agar hidup kita lebih bahagia. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah cara melakukannya. Langkah pertama, latihan kesadaran atau mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini tanpa terganggu oleh pemikiran atau perasaan yang mengembara. Hal ini melibatkan fokus pada pengalaman langsung dengan penuh perhatian. Cobalah latihan ini. Pilih posisi duduk yang nyaman dan tutup mata untuk menghilangkan gangguan visual. Alihkan perhatian pada napas. Rasakan tarikan napas masuk dan keluar dengan penuh kesadaran. Jika pikiranmu melayang, perhatikan tanpa menilai. Lalu arahkan kembali, fokus pada napas. Rasakan keberadaanmu di sini dan sekarang, terlepas dari beban masa lalu atau ekspektasi masa depan. Langkah yang kedua, penerimaan terhadap kondisi saat ini. Penerimaan terhadap kondisi saat ini adalah kesediaan untuk mengakui dan menerima perasaan serta situasi tanpa menilai atau menghakimi. Amati dengan penuh perhatian apa yang sedang terjadi di dalam dan di sekitarmu. Terimalah kondisi saat ini dengan damai, tanpa perlu mengubah atau menolak. Langkah ketiga, keluar dari pengaruh pikiran dan waktu. Keluar dari pengaruh pikiran dan waktu adalah memahami bahwa kebahagiaan ditemukan di saat ini, bukan dalam pemikiran tentang masa lalu atau masa depan. Dengan mengalihkan perhatian kita dari pemikiran tentang masa lalu atau masa depan, kita dapat menciptakan ruang untuk menemukan kebahagiaan di dalam momen sekarang.
Ini bukan berarti mengabaikan pembelajaran dari masa lalu atau tidak merencanakan untuk masa depan, tapi tentang tidak terjebak dalam kecemasan atau penyesalan yang dapat menghalangi kita untuk menikmati kebahagiaan yang ada di depan mata. Pahami bahwa waktu hanyalah konsep, dan kebahagiaan dapat ditemukan di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Langkah yang keempat, menghindari identifikasi dengan pikiran. Menghindari identifikasi dengan pikiran berarti tidak terlalu menyatu atau mengaitkan diri kita sepenuhnya dengan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Ini adalah kesadaran bahwa kita bukanlah pikiran kita, dan kita memiliki kemampuan untuk mengamatinya tanpa sepenuhnya menjadi pikiran tersebut. Latihan ini membantu kita tetap tenang dan seimbang, meskipun munculnya pikiran-pikiran negatif atau stres. Contoh misalnya, bayangkan kamu merasa cemas tentang pekerjaan atau tugas yang akan datang. Alihkan perhatian kamu dari pikiran tersebut sebagai sesuatu yang berlalu di benak kamu. Lihatlah pikiran tersebut dari sudut pandang penonton yang objektif, bukan menjadi karakter yang terlibat sepenuhnya di dalamnya. Dengan begitu, kamu dapat tetap tenang dan membuat keputusan yang lebih baik tanpa terpengaruh oleh emosi yang berlebihan. Langkah kelima, menghentikan pengaruh ego. Menghentikan pengaruh ego adalah tentang melepaskan pengaruh besar dari perasaan bahwa kita harus selalu benar, superior, atau penting. Hal ini dilakukan dengan menyadari dan mengurangi kebutuhan untuk selalu mendominasi atau membuktikan diri kepada orang lain. Dengan menghentikan pengaruh ego, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, merasa lebih damai, dan menerima orang lain tanpa merasa perlu untuk selalu menonjolkan diri. Contoh misalnya, jika kita memiliki ide dalam rapat, tetapi orang lain memiliki ide yang lebih baik, hentikan dorongan untuk membuktikan bahwa ide kita yang terbaik. Alihkan perhatian pada kontribusi positif kolektif tanpa merasa perlu untuk menonjolkan diri. Dengan menghentikan pengaruh ego, kita bisa lebih santai dan terbuka terhadap ide-ide dan pandangan orang lain. Hal ini membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif. Langkah selanjutnya, langkah ketujuh, ialah menemukan kebahagiaan saat ini. Menemukan kebahagiaan saat ini melibatkan fokus pada pengalaman langsung dan menemukan kegembiraan dalam momen-momen kecil. Temukan kebahagiaan dalam setiap momen kecil, seperti misalnya menghirup udara segar atau merasakan sinar matahari. Coba ciptakan tradisi kebahagiaan dengan menciptakan kebiasaan kecil yang membawa kegembiraan setiap hari. Contoh misalnya, buatlah tradisi pagi seperti menikmati cangkir kopi atau teh di teras rumah sambil menikmati matahari terbit. Tradisi ini menciptakan momen kecil yang membawa kebahagiaan tanpa memerlukan usaha yang besar. Langkah yang terakhir, langkah ke-8, terhubung dengan orang-orang terdekat. Terhubung dengan orang-orang terdekat melibatkan upaya untuk membangun hubungan yang mendalam dan positif. Dedikasikan waktu setiap minggu untuk berkumpul dengan keluarga atau teman-teman. Bisa itu makan malam bersama, piknik di taman, atau sekedar bermain bersama. Fokuslah pada kebersamaan yang meningkatkan koneksi emosional dan membawa kebahagiaan bersama. Ayo sahabat, mulailah menikmati setiap detik dalam hidupmu. Ikuti langkah-langkah sederhana tadi dan rasakan perubahan positifnya. Ingatlah, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang indah. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.